Bukan rahasia lagi jika saat ini sosok Coach Shin Tae-yong tengah dalam tekanan besar. Padahal Coach Shin cuma gagal di AFF. Itu pun pakai tim U22, tim yang dipanggil bukan hanya sekedar atas keinginan Coach Shin, tapi juga ada andil dari keputusan PSSI dan klub-klub di Liga 1 juga. Mereka yang mengkritik lupa dengan apa yang telah dibangun pelatih asal Korea itu. Seperti membawa lolos timnas ke round 3 yang otomatis memberikan tiket Piala Asia 2027, lolos ke semifinal Piala Asia U23, hingga yang terbaru bersaing di round 3 menghadapi tim-tim raksasa Asia demi lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu masih terbuka lebar, tapi sialnya, ulah dari orang-orang tak bertanggung jawab justru coba merusak apa yang telah dibangun di tubuh timnas. Tapi tenang, meski diam, Coach Shin tetap fokus kok. Dukungan pun akan selalu ada untuk dirinya, termasuk dari para punggawa tim Garuda saat ini. Dan di video ini kita akan sama-sama ulas gimana Coach Shin bisa menutup mulut para pengkritik dengan para pemain bersatu di skuad tim Garuda. Setelah Indonesia tidak lolos di Piala AFF 2024, banyak sekali yang mengkritik dan ingin sekali Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia. Tapi semua itu tidak didengarkan oleh Shin Tae-yong. Bahkan malah Shin Tae-yong berbalik. Shin Tae-yong mempunyai rencana yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Abaikan segala pengkritik, semua pemain bersatu untuk membangun kualitas yang lebih baik, bawa Indonesia ke World Cup. Itu janji Tae-yong. Gimana berita kelanjutannya? Yuk langsung kita cek video sama-sama. Cek itu. Lolos grup juga kan? Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin. Iya. Mulai dari pandit, buzzer, hingga banyak sebagian netizen, saat ini banyak yang mengkritik sosok Coach Shin Tae-yong usai kampanye buruknya di ajang AFF. Seperti kita tahu, Indonesia yang dihuni oleh sebagian besar para pemain under 22 gagal lolos di fase grup ajang AFF atau ASEAN Football Championship 2024. Saat itu, timnas hanya mampu meraih 1 kemenangan, dengan 1 kali imbang dan 2 kali kekalahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak suka sama Coach Shin untuk menyerang habis-habisan dirinya. Memang sih, Coach Shin harus dievaluasi dan melakukan evaluasi untuk skuadnya. Tapi bukan berarti harus dipecat hanya karena turnamen AFF, di mana timnas aja cuma pakai timnas muda. Sebagai catatan, kalau ditanya siapa suruh pakai pemain muda, itu kan sudah keputusan bersama. Mulai dari PSSI dan STY, termasuk klub-klub Liga 1, yang hanya mengizinkan pemain mudanya yang diambil. Di mana tujuannya adalah menyiapkan regenerasi tim Garuda guna ajang yang lebih besar di tahun 2025. Misalnya pemain muda di AFF performa dan tampil bagus, maka itu akan jadi persiapan yang sempurna untuk ajang di tahun 2025. Tapi kalau belum perform, kita kan bisa memetik pelajaran positif bahwa apa yang perlu dibenahi dan dievaluasi dari skuad muda kita. Benar gak? Meski begitu, Coach Shin memilih untuk tetap bungkam dengan kritikan-kritikan yang memintanya out. Sebaliknya, pelatih yang telah menangani timnas sejak 2020 itu hanya punya satu cara untuk bisa membungkam mereka yang telah mengkritiknya. Kami pikir Coach Shin sudah tahu, dan caranya adalah membawa timnas melangkah ke Piala Dunia. Sementara itu, untuk bisa membawa timnas melangkah ke Piala Dunia, kesempatan tim Garuda sebenarnya terbuka cukup lebar, teman-teman, terkhusus jika melihat klasmen saat ini. Maka Indonesia yang berada di posisi 3 grup C di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia punya peluang besar karena dalam 4 pertandingan sisa, jadwal Indonesia terbilang paling menguntungkan. Timnas akan memainkan laga tandang ke Australia, yang targetnya adalah imbang. Syukur-syukur bisa menang. Setelah itu ada 2 laga kandang menghadapi Bahrain dan China yang harus dimenangkan dan potensinya besar. Jika target di 3 laga itu berhasil, kita sih hampir dikatakan lolos sebelum terakhir main nothing to lose menghadapi Jepang. Jadi jika 7 poin dari 3 laga kontra Australia, Bahrain dan China itu bisa diraih, potensi ke Piala Dunia Indonesia akan terbuka. Tentu saja dengan melihat laga lainnya. Dan itulah satu-satunya cara yang harus dilakukan Coach Shin di tahun 2025 untuk membungkam tiap kritikan yang mengarah kepadanya saat ini. Walaupun sejatinya, kritikan padanya juga nggak masuk akal kalau menurut Mimin. Meskipun kritikan saat ini mengarah kepadanya, namun kami pikir STY nggak perlu terlalu memikirkannya. Dia hanya perlu fokus di round 3 nanti, saat aura di skuad timnas senior sejatinya masih sangat positif, seperti beberapa hal berikut ini. Kepercayaan pemain pada STY.
Jika ada hal yang kami pikir akan jadi hal paling dasar yang membuat Coach Shin tetap bisa tersenyum, maka hal itu adalah kepercayaan para pemain utama timnas kepada Coach Shin Tae-yong. Gak peduli pandit ngomong apa, netizen ngomong apa, kalau pemain sudah percaya, itu sudah lebih dari cukup bagi Coach Shin untuk bertarung di round 3 nanti. Jadi kalau berbicara soal bagaimana sudut pandang pemain pada pelatih asal Korea ini, sejauh ini para pemain timnas itu sangat menghormati dan percaya. Tanya saja pada Justin Hubner. Pemain yang dikenal keras itu bahkan sempat menyebut bahwa Coach Shin adalah pelatih terbaik yang pernah ia miliki. Hal itu dijawab Justin dalam story yang pernah ia buat beberapa hari yang lalu. Selain Justin, sudut pandang soal sosok Coach Shin juga dijelaskan oleh Tom Hai. Pemain 29 tahun di skuad timnas Indonesia ini menjelaskan bahwa Coach Shin adalah sosok yang bisa membuat tim terhubung dengan erat, meskipun terkadang terkendala soal bahasa. Itu nggak masalah menurut Tom Hai. Dia selalu menuntut banyak dari kita. Tetapi kadang semua orang pun tahu sisi humornya. Hubungan kita sangat baik. Saya belum lama di sini, tetapi semakin erat hubungannya. Kadang komunikasinya cukup sulit karena bahasa. Tetapi kita punya banyak orang dalam tim yang membantu itu juga penerjemah coach. Ujar Tom Hai, sumber. Ya Lur ya, kita tidak bisa menyalahkan Sintayong dengan kekalahan yang timnas kemarin kekalahan timnas oleh Filipina dan tidak memasuk ke semifinal Piala AFF. Karena pemilihan pemain muda itu bukan keputusan dari Sintayong sendiri, itu adalah keputusan antara Sintayong dan juga PSSI. Makanya PSSI pun tidak bisa berbicara apa-apa karena memang itu keputusan berdua loh, ya. Memang tidak terlalu fokus juga AFF buat apa ya. Dan juga di sini Sintayong menyikapinya dengan luar biasa ya. Sintayong tetap ingin membuktikan kalau misalnya Sintayong di AFF gagal, dia tetap ingin membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia karena memang di sini semua pemain timnas sendiri sangatlah menyayangi Sintayong sepertinya ya. Mereka lebih mengerti Sintayong daripada kita yang hanya menonton Lur ya. Kita lanjut. Bolasport.com. Apa yang dijelaskan oleh Tom Hai dan juga Justin Hubner, kami pikir sudah cukup untuk menekankan bahwa jika di mata para pemain timnas, Coach Shin masih mendapatkan dukungan dari mereka. Dan itu penting jelang round 3 nanti. Gak lucu kan tiba-tiba ganti pelatih, di mana para pemain harus beradaptasi lagi. Itu akan sangat sulit. Tanya saja pada para pemain MU, saat pelatih baru Amorim masuk untuk menggantikan Ten Hag. Itu benar-benar tak mudah. Penampilan meningkat bintang timnas. Meski nggak semua, tapi kami pikir jelang laga di bulan Maret mendatang, para pemain tim Garuda, khususnya yang berkarir di Eropa, tengah mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan bersama timnya masing-masing. Tom Hai contohnya, pemain 29 tahun itu baru-baru ini masuk ke dalam Best 11 of the Week-nya Eredivisie, usai berhasil mengantarkan timnya Almere City meraih kemenangan atas Heerenveen 3-0. Selain itu ada Jay Itzas, yang dalam 5 laga terakhirnya bersama Venezia punya penampilan konsisten. Ia bahkan mampu mencetak gol ke gawang Juventus sebelum mengantarkan Venezia menang atas Cagliari. Gimana dengan Wahji Ragnar? Di Liga Belgia, Ragnar tampil cukup bagus. Dirinya adalah pemain utama dan jadi kunci lini serang FC Vidander. Untuk Kevin Dix, kami pikir ia masih sangat konsistensi, dan konsistensi yang ia tunjukkan membantu dirinya jadi incaran tim Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Let's see ya, apa yang akan terjadi pada masa depannya. Yang pasti, para pemain tersebut mampu menunjukkan penampilan impresif bersama timnya masing-masing. Dan semoga saja saat bulan Maret kembali membela timnas, mereka tengah ada di peak perform. Oke. Ya Lur ya, kita pokoknya tetap dukung Sintayong apapun keadaannya, karena memang muka bola dunia setelah dipimpin oleh Sintayong itu sangatlah berubah drastis kalau menurut gua Lur. Beda dengan timnas Indonesia yang dulu ya, selalu kalah, tapi sekarang Indonesia menjadi sorotan dunia Lur ya. Apalagi ini adalah pertamanya dalam sejarah timnas Indonesia dapat mengalahkan timnas Arab Saudi. Itu adalah hasil kerja keras Sintayong dan juga Ketua PSSI kita Erick Thohir. Jadi kita jangan menghujat, mengkritik ataupun ingin memecat dari Sintayong sendiri karena dia sudah banyak sekali jasanya di timnas Indonesia. Indonesia tidak boleh kita terlalu menyalahkan dari pelatih kita Sintayong loh ya. Walaupun gimana Sintayong memang benar-benar banyak jasanya sekali untuk timnas Indonesia dan Indonesia loh ya.
Sehingga kita tidak merasa apa lur, sekarang timnas Indonesia itu sangatlah maju dan juga menjadi sorotan pemain-pemain Asia lur, bahkan menjadi barometer para pemain Asia lur. Kenapa kita tidak merasa? Apa buzzer-buzzer ini dan para pengkritik tidak merasa itu semua lur? Lebih banyak prestasinya daripada kegagalan ya kalau menurut lur. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.